Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Hidayat. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 7 pengantar sejarah Indo. Saya akan menjelaskan di poin A, pengertian Orde Lama, yang mana pengertian Orde Lama diambil dari bahasa lain, yaitu ordo, yang berarti aturan-aturan keterlibatan. Dapat diartikan bahwa orde adalah suatu anggota yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur dengan prinsip tertentu. Orde Lama di Indonesia adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta pada saat beliau menjabat sejak tahun 1945 sampai 1965. Dan Orde Lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Syakbania, nomor absen 16. Saya di sini akan melanjutkan pemateri yang kedua yang menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama, di mana di dalam dekrit presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi: 1. Menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 yang berlaku kembali lagi segenap bangsa Indonesia. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat. Yang ke-C, penyimpangan konstitusional pada masa Orde Lama, di mana di dalam penyimpangan konstitusional pada masa Orde Lama terdapat 4 poin. Poin yang pertama ialah kekuasaan presiden itu dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR dan DPR dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk oleh presiden. Yang kedua, MPRS, di mana MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Yang ketiga, DPR berada di bawah pimpinan presiden. Yang keempat, pimpinan MA diberi status menteri. Hal ini karena penyelewangan terhadap prinsip bahwa kekuasaan itu adalah kehakiman, di mana kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ani Astuti sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama, demokrasi liberal. Pada tanggal 17 sampai 8 1950 sampai dengan 5 sampai 7 1959. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dilakukan melalui penerbitan Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945 tentang anjuran untuk membentuk partai politik KNIP sebagai salah satu alat kelengkapan negara. Pada semulanya berfungsi sebagai pembantu presiden, selanjutnya beralih menjadi DPR atau MPR pada bulan November 1945. Kabinet presidensial diganti menjadi kabinet parlementer dengan Perdana Menteri Sultan Syahrir pasca agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1945. Pada waktu itu, negara Indonesia terpecah dan terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang menerapkan sistem demokrasi liberal. Sistem pemerintahan yang dianut oleh parlementer kabinet dengan demokrasi liberal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat.
Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan. Yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Pada era 1950 sampai 1959 merupakan era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar, sementara Republik Indonesia 1950 di mana pada periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstitusi diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang terbaru sesuai amanat Undang-Undang 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Tanggal 5 sampai 7 1959 sampai dengan 1965 dengan adanya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Undang-Undang 1950 dekret presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI Angkatan Darat serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan DPR dan presiden berada di bawah MPR. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.